Kan segmen Money Talk CNBC Indonesia bersama dengan saya Safrina Nasution. Dan di episode kali ini kami akan membedah mengenai kunci pengembangan dan transformasi bisnis pengelolaan treasury di masa depan dan langkah jitu yang dipersiapkan oleh perbankan. Untuk itu saat ini sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia, Country Head of Global Payment Solution Corporate and Institutional Banking HSBC Indonesia, Ana Suhandoyo. Apa kabar Ibu Ana? Terima kasih baik telah bergabung bersama kami. Baik. Kita ketahui keadaan ekonomi global ini memang sangat-sangat challenging beberapa waktu belakangan, sangat-sangat volatil, terutama mengenai fluktuasi nilai tukar dan juga resiko interest rates atau suku bunga. Apa saja langkah-langkah yang direkomendasikan HSBC untuk ditempuh corporate klien Anda agar dapat mengoptimalkan pengelolaan treasury, menghadapi risiko-risiko interest rate, risiko volatilitas nilai tukar, serta untuk dapat meningkatkan kemampuan beradaptasinya, Ibu Ana? Terima kasih pertanyaannya Mbak Safrina. Memang untuk Indonesia sendiri, di mana kita adalah negara yang cukup besar dari sisi import, volatility dari mata uang, nilai tukar, dan kemudian juga interest rate memiliki impact yang sangat besar untuk korporasi. Jadi kalau kita melihat kecepatan perubahan di market, tentunya apa yang treasury dari perusahaan harus lakukan adalah juga beradaptasi. Salah satunya adalah dengan membuat keputusan yang lebih cepat juga. Jadi keputusan strategis yang cepat dan akurat merupakan salah satu faktor yang paling penting. Bagaimana caranya bank bisa membantu? Adalah yang pertama adalah dengan membangun visibilitas terhadap kas dan juga exposure secara real time. Jadi dari redefining treasury event kami melihat bahwa CFO ataupun treasurer menganggap sangat penting nih untuk mengetahui posisi kas dan kewajiban pembayaran, kebutuhan pendanaan secara real time. Sehingga ketika terjadi perubahan di market akan mudah untuk dilakukan keputusan oleh treasurer untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melihat bahwa perubahan ataupun optimalisasi dari struktur likuiditas perusahaan itu juga penting. Jadi misalnya, jika satu grup perusahaan ini memiliki induk dan anak perusahaan, kita menganjurkan untuk menerapkan treasury struktur yang tersentralisasi. Kenapa demikian? Karena dengan sentralisasi treasury dan juga penerapan cash sweeping antar perusahaan, kita bisa mengoptimalkan excess cash maupun cash flow dari perusahaan. Sehingga ketika terjadi perubahan di makroekonomi, perusahaan mempunyai buffer yang lebih tinggi karena terkonsolidasinya cash flow mereka di satu holding misalnya. Yang ketiga adalah memperkuat juga strategi hedging terhadap risiko nilai tukar maupun suku bunga. Kalau boleh saya bahas sedikit mengenai tujuan dari hedging ini sendiri. Pertama, hedging itu sebetulnya untuk menstabilkan harga pokok, perhitungan harga pokok dari perusahaan maupun juga menstabilkan biaya pinjaman bank jika mereka mempunyai pinjaman. Jadi ketika perusahaan menjual barang ke market, mereka sudah mempunyai harga yang stabil dan dengan stabilitas ini perusahaan dapat memiliki strategi harga yang lebih baik dan profitabilitas yang lebih baik. Jadi mungkin 3 hal tersebut, membangun visibilitas, optimalisasi dari struktur likuiditas dan strategi hedging adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Baik, jadi memang bertahap ya, dan semuanya itu sudah memang jadi prioritas utama dari HSBC untuk memberikan yang terbaik untuk klien-klien corporate Anda. Betul, baik, Bu Ana, kita tahu bahwa belum lama ini HSBC baru saja menggelar ajang atau event HSBC Redefining Treasury 2025 di Jakarta. Apa tujuan utama dilakukan dan diadakannya ajang HSBC Redefining Treasury 2025 untuk para corporate clients Anda? Betul, jadi sebetulnya sebagai global bank, acara Redefining Treasury ini dilakukan tidak hanya di Indonesia saja, Mbak Safrina. Kami melakukan acara yang sama di 8 negara di Asia Pasifik. Nah tujuannya apa? Tujuannya kami mau menangkap nih input-input dari baik CFO maupun treasurer atau finance head dari perusahaan mengenai satu, apa sih tantangan-tantangan yang mereka hadapi sekarang. Kedua, apa priority mereka nih untuk tahun ini dan 3 tahun ke depan. Dan ketiga, sebetulnya apa peran teknologi maupun AI untuk membantu mereka mengefisiensikan proses di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi ke-8 event itu dilakukan
dalam satu kurun waktu yang bersamaan, kemudian dibuat publikasi, Mbak Safrina. Dari publikasi itu kami mengambil intisari yang bisa kami bagikan di hari ini. Yang menarik adalah di HSBC Redefining Treasury 2025 itu disorot ya peluang pengembangan roadmap digital untuk jadi kunci pengembangan transformasi pengelolaan treasury di masa depan. Betul. Nah, bagaimana nih sebenarnya HSBC memandang teknologi dan pemanfaatan artificial intelligence itu bisa berperan untuk mendukung optimalisasi hingga efisiensi dalam pengelolaan treasury suatu korporasi gitu ya di masa depan, Bu Ana? Nah, pertanyaan yang bagus sekali Mbak Safrina. Jadi menurut hasil dari survei yang kami lakukan di event tersebut, baik digitalisasi, teknologi maupun AI itu mempunyai peran yang sangat penting. Kalau boleh, aku meng-quote, most critical priority untuk treasurer itu ada 2 saat ini. Yang pertama adalah yang kita bahas tadi, bagaimana caranya mereka memanage volatility dari FX dan interest rate. Tapi yang kedua, ini mungkin yang menarik adalah bagaimana caranya mereka bisa menggunakan emerging teknologi termasuk AI untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik dari sisi treasury process. Nah, dari situ kami juga menanyakan pandangan mereka mengenai real time treasury. Jadi ini tren yang baru nih di real time treasury. Betul. Such as apa itu Bu dalam hal translasinya gitu ya ke pemanfaatan real case-nya apa itu Bu? Nah, ini adalah satu definisi yang cukup hangat nih di market yang sedang dibahas oleh banyak treasurer. Real time treasury itu adalah situasi di mana perusahaan memiliki visibilitas dan akses kepada posisi kas mereka secara real time, kemudian dapat melakukan pembayaran secara real time juga, sehingga dapat mengatur arus cash flow mereka ataupun likuiditas mereka secara langsung. Nah, tentunya kenapa nih, kenapa real time treasury ini penting bagi perusahaan? Salah satunya adalah kita melihat ya bahwa terjadi perubahan dari sisi infrastruktur pembayaran. Bagi Indonesia sendiri mungkin yang paling dekat dengan kita adalah adanya BI-FAS atau Real Time Payment System yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia untuk mempercepat pembayaran karena itu real time payment. Yang kedua misalnya penggunaan QR sehingga perusahaan ataupun penjual bisa menerima pembayaran secara langsung. Jadi itu adalah 2 kemajuan dari sisi infrastruktur pembayaran yang membuat teknologi ini berperan lebih penting. Yang kedua adalah kemajuan teknologi itu sendiri. Kita dengar di market ya ada mungkin banyak dibicarakan mengenai API misalnya. Bagaimana perusahaan dapat melakukan pembayaran atau menarik data secara real time dengan menggunakan API connectivity. Jadi dari 2 hal ini, inilah yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk menjadi lebih digital dari yang tadinya mungkin lebih manual, harus datang ke bank untuk transaksi. Sekarang tidak perlu lagi ya. Mereka menganggap itu nggak efisien ya, harus bolak-balik ke bank. Jadi kalau semuanya bisa dilaksanakan dengan sistem, terintegrasi, bisa dilakukan di dalam kantor sendiri dan bahkan mencakup entitas-entitas di luar negeri. Jadi kalau HSBC sebagai global bank, kami mempunyai global platform yang terintegrasi. Jadi jika satu perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan di luar negeri dengan satu platform yang sama, real time visibility maupun real time payment bisa dilakukan dari sisi satu sentralisasi sistem ini saja. Menarik sekali. Bagaimana juga cara HSBC untuk membantu proses navigasi roadmap pengembangan digital pengelolaan treasury untuk nasabah korporasi perseroan di HSBC sendiri, Bu Ana? Jadi portfolio nasabah di HSBC ini cukup beragam. Mungkin memang mayoritas perusahaan yang banking dengan HSBC masih dari sisi multinational company. Tapi ada portfolio kami juga yang bergerak di perusahaan lokal yang mempunyai banyak anak perusahaan di luar negeri. Jadi kombinasi antara perusahaan multinational yang beroperasi di Indonesia maupun perusahaan Indonesia yang beroperasi di luar negeri. Nah, jadi dari situ kami melihat bahwa tiap-tiap jenis industri ini berbeda-beda kesiapannya. Jadi mungkin ada perusahaan yang bergerak dari sisi farmasi, makanan, energi, retail, fintech, dan logistik. Ini semua kami undang di acara Redefining Treasury dan kami tanyakan bagaimana nih kesiapannya nih untuk menavigasi roadmap pengembangan digital tadi.
Jadi kami lihat adalah dari sisi HSBC peran kami adalah sebetulnya melakukan pendampingan. Jadi kami akan mengecek juga nih dari para nasabah kami itu sebetulnya di-assess dulu kesiapan digital dan struktur treasury mereka seperti apa. Bagian mana yang masih manual, bagian mana yang sudah siap secara digital. Dari situ, yang kedua kami menyediakan solusinya. Jadi customer mungkin bilang, oh pembayaran saya belum real time nih. Jadi kami menyediakan platform internet banking yang bisa terintegrasi untuk mereka melakukan pembayaran secara real time. Misalnya perusahaan asuransi Mbak, yang untuk membayar klaim harus bisa di Sabtu Minggu. Karena orang tidak menunggu ya kalau untuk klaim asuransi. Jadi kita connect perusahaan asuransi tersebut dengan sistem kami untuk mereka bisa melakukan pembayaran BI Fast di Sabtu ataupun Minggu. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga melihat bahwa kami ini berperan sebagai strategic advisor. Jadi HSBC ini memiliki cash management specialist yang memang terdedikasi untuk memberikan panduan kepada customer untuk likuiditas maupun hedging misalnya ataupun transformasi digital. Jadi 3 hal tersebut melakukan assessment terlebih dahulu, memberikan solusi, dan ketiga juga menjadi penasihat strategis untuk perusahaan. Penasihat strategis untuk perusahaan ya. Baik, ini mengenai transisi corporate clients untuk lebih terbiasa lagi dalam memanfaatkan digitalisasi dan artificial intelligence untuk kebutuhan treasury mereka. Itu pasti transisinya ada challenge tersendiri. Banyak culture yang pasti mereka akan adapt, lalu juga belum tentu semua SDM savvy gitu ya mengenai hal tersebut. Nah, apa yang HSBC sudah lakukan sebagai bank dalam meningkatkan keamanan pemanfaatan digital, kenyamanan penggunaan artificial intelligence agar mereka bisa menggunakan teknologi dan AI itu bermanfaat sepenuhnya gitu ya untuk tujuan bisnis dari klien korporat Anda? Silakan, Ibu. Mungkin yang saya mau quote dari report yang kami publish juga, AI dan automation ini adalah double-edged sword. Double-edged sword. Pedang bermata dua nih. Tadi Mbak Safrina juga sempat sampaikan kan ya, bagaimana sih biar benar-benar bermanfaat. Karena kita lihat nih, kalau misalnya ada dari sisi nasabah kami tidak siap, yang terjadi adalah banyak resiko keamanan ya. Tapi di sisi lain manfaatnya juga maksimal sebetulnya dengan teknologi tadi. Jadi kalau dari sisi kami yang kami lakukan ada beberapa hal nih. Yang pertama adalah kalau untuk sistem kami sendiri, jadi untuk internet banking kami sebut HSBC Net, kami ada 2 hal yang kami betul-betul fokus. Yang pertama adalah pengelolaan dari sisi akses dan otorisasi untuk pengguna. Jadi untuk perusahaan masuk ke dalam internet banking atau melakukan integrasi antara ERP sistem mereka dan sistem kami, itu dari sisi baik akses maupun data connectivity, itu semua merupakan prioritas kami. Untuk harus benar-benar aman dan juga ada penerapan multi-layer security. Sehingga tidak dapat mudah di-hack misalnya. Yang kedua adalah juga dari sisi transaksinya itu sendiri. Sebagai bank kami menerima banyak sekali transaksi. Tentunya apalagi perusahaan korporasi ya. Jadi dari 1 hari saja mereka mungkin bisa, satu perusahaan bisa mengirimkan ratusan atau ribuan transaksi. Jadi kami juga memiliki sistem internal yang melakukan monitoring, transaction monitoring, dan melihat untuk kemungkinan deteksi adanya anomali atau fraud. Kan lagi marak juga Mbak Safrina dibahas mengenai dorman account dipakai untuk fraud. Nah itu yang juga coba kami hindari gitu. Dengan transaction monitoring ini, semua transaksi itu kami monitor. Dan kami lihat ada nggak sih yang aneh nih dengan transaksi ini gitu. Dan kami cegah kalau kami menemukan indikasi seperti tersebut. Dan sudah banyak klien sangat terbantu mengenai hal ini. Seperti apa yang Anda lihat manfaatnya untuk perusahaan di klien? Betul. Jadi ini tuh juga sejalan dengan arahan dari Bank Indonesia, Mbak Safrina. Jadi Bank Indonesia sendiri juga menginginkan karena makin real time-nya transaksi, tentu saja monitornya harus lebih ketat gitu. Dimana misalnya nih, kalau ada satu nasabah atau satu perusahaan mengirimkan uang berkali-kali, apakah ini betul-betul instruksi atau tidak gitu. Jadi kami lihat dengan kami bisa menangkap misalnya anomali seperti berikut dan memberitahukannya kepada perusahaan, mereka semua merasa terbantu dan merasa, oh HSBC ini juga memperhatikan nih keamanan dari transaksi mereka di compliance yang ada terhadap regulatory ya, benar.